Pada episode sebelumnya, Pocong Dulo berhasil bangkit kembali di malam satu suro berkat mantra yang pernah ditiupkan calon narang pada tubuh pocong itu. Ana memergoki Pocong Dulo bangkit dari dalam petinya. Keris sakti masih tertancap pada tubuh pocong tersebut. Namun sayangnya, keris itu tidak bisa meredam kebangkitan Dulo karena mantra calon narang sangatlah sakti. Ana berdiri sambil tercengang-cengang melihat kebangkitan Dulo. Dan tak lama kemudian, keris kecil yang dijadikan kalung menyala di lehernya Ana. Keris itu mengeluarkan cahaya merah. Entah kenapa setiap Ana diganggu oleh makhluk gaib, maka keris itu akan menyala seolah memberi pertolongan pada Ana. Pocong Dulo yang tadinya mau memangsa Ana, kini malah berlutut di hadapan anak kecil itu. Dulo seolah tak sanggup melawan kesaktian keris kecil yang ada di lehernya Ana. "Pergi!" teriak Ana sambil tertunduk. Ia juga memejamkan kedua matanya. Seketika saja Dulo melayang menembus atap rumbia. Pocong itu menuju desa Pasir Waringin. Di sanalah Dulo meneror warga. Semua warga desa mulai panik. Suatu malam, warga mendatangi seorang sesepuh desa yang bernama Empu Masud. Namun, ternyata sesepuh itu sudah pergi meninggalkan desa. Dia sudah tahu lebih dulu mengenai kebangkitan Dulo di desa Pasir Waringin. Untuk itulah, ia pergi meninggalkan desa tersebut untuk menyelamatkan diri. Malam itu, warga masih berkerumun di sekitaran rumah sesepuh. Dan tiba-tiba saja ada suara menggema di langit. Suara itu sangat mengerikan. Mereka tak pernah mendengar suara semengerikan itu sebelumnya. "Geteh!" lirih Dulo. Pocong itu melayang di langit. Ia siap membantai semua orang yang ada di sana. Salah satu warga menunjuk ke langit. Mereka mulai menyadari kalau ada pocong yang melayang di atas kepala mereka. Mereka pun berteriak sambil lari terbirit-birit. Karena baru kali ini mereka melihat penampakan Pocong Dulo yang sangat mengerikan. Kemudian, dari tubuhnya Dulo keluarlah belasan tali kain kafan. Tali-tali itu meluncur dengan sangat cepat mengincar para warga. Leher mereka dicekik dari belakang, kemudian digusur paksa. Sebagian warga selamat, namun sebagian lagi bernasib naas. Tubuh mereka bergelantungan di langit. Leher tercekik dengan sangat kuat. Satu persatu, mereka pun mati karena kehabisan napas. Setelah itu, Dulo dengan ganas memakan mereka. Yang tersisa dari tubuh para warga itu hanya tulang belulang dan pakaiannya saja. Keesokan harinya, warga menguburkan sisa-sisa tulang korban Pocong Dulo. Banyak para istri yang menangis karena suaminya jadi tumbal pocong itu. Setelah sisa-sisa tubuh mereka dikubur, para warga pun minta pada kepala desa untuk memberikan solusi atas permasalahan di desa saat ini. Kepala desa di Pasir Waringin adalah seorang wanita bernama Sekar. Dia terbilang masih muda, umurnya kisaran 25 tahunan. Sekar terpilih menjadi kepala desa menggantikan ayahnya yang meninggal setahun lalu. Di masa jabatannya yang baru seumur jagung, kini Sekar dihadapkan dengan permasalahan yang sangat pelik. Dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya mengusir Pocong Dulo dari desa Pasir Waringin. "Bagaimana Bu Kades? Sudah banyak warga yang jadi korban Pocong Dulo. Sementara sesepuh paling sakti di desa kita sudah kabur," tanya salah satu warga. Sekar pun terdiam. Dia duduk di atas kursi kerjanya sambil terus berpikir. "Baiklah, begini saja. Kasus ini adalah soal gaib, maka harus dilawan dengan gaib juga. Aku akan coba minta bantuan keluar pulau. Siapa tahu ada orang yang bisa mengusir pocong itu. Tapi aku minta satu orang untuk ikut bersamaku keluar pulau," ucap Sekar. "Biar saya saja Bu Kades," kata seorang warga. Kebetulan dia adalah nelayan yang sudah mahir melaut. Dialah yang akan mengantar Sekar untuk mencari orang sakti yang bisa mengusir Dulo. Sebelum Sekar pergi, dia menyempatkan diri berkeliling desa untuk mengimbau pada seluruh masyarakat agar tidak ada yang keluar rumah setelah maghrib. Ia juga menyarankan agar semua masyarakat rajin berdoa di rumahnya masing-masing. Tak lama kemudian, Sekar pun berangkat. Dia menaiki perahu nelayan menuju pulau demi pulau untuk meminta bantuan. Hingga tibalah dia di sebuah pulau yang penduduknya tampak sangat tidak ramah. Sebenarnya, Sekar belum pernah mendatangi pulau itu sebelumnya. Dia hanya tahu dari warga Pasir Waringin kalau di pulau itu ada sesepuh sakti yang bisa mengusir makhluk gaib. Sekar agak kesulitan untuk menemukan lokasi rumahnya sesepuh. Karena memang warga di sana tidak ramah pada orang asing. Setelah lumayan lama mencari kediaman sesepuh, akhirnya Sekar berhasil menemukan rumah orang yang ia cari.
Model rumahnya panggung. Ada seekor anjing yang sedang tidur di kolongan rumah tersebut. Kemudian Sekar mengetuk pintu. Terdengarlah suara derit lantai bambu, menandakan kalau ada orang yang mendekat. Pintu pun dibuka. Tampaklah seorang lelaki tua yang tubuhnya kurus kering. Lelaki itu mengenakan kaos partai yang amat tipis dan sudah lusuh. Dia juga mengenakan sarung butut. Sekar memberitahu maksud dan tujuannya mendatangi rumah sesepuh tersebut. Wanita itu pun diajak masuk ke dalam rumah panggung. Berbeda dengan warga lainnya, ternyata si lelaki tua itu tampak ramah. Dia menyuguhkan air putih pada Sekar. Sebenarnya begini, Pocong Duloh punya kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Ilmuku tidak akan mampu menandinginya, ujar sesepuh tersebut. Lalu aku harus bagaimana, Ki? Tanya Sekar. Sesepuh terdiam sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Kau harus melawannya dengan makhluk gaib juga, kata sesepuh. Makhluk gaib apa yang bisa melawan Pocong Duloh, Ki? Tanya Sekar. Begini, tak jauh dari desa ini ada hutan yang sangat angker. Hutan itu dihuni oleh ribuan makhluk gaib. Salah satunya adalah genderuwo. Aku bisa membantumu untuk bertemu genderuwo itu. Kau bisa meminta bantuan padanya, ucap sesepuh. Apa ada imbalannya, Ki? Tanya Sekar. Iya, pasti ada, jawab sesepuh. Imbalannya apa, Ki? Sekar pun kembali bertanya. Kau harus bersetubuh dengan genderuwo itu, jawab sesepuh. Sekar menelan ludahnya sendiri. Dia menggelengkan kepala. Jelaslah Sekar tidak setuju dengan syarat yang dipinta genderuwo. Apalagi saat ini Sekar masih perawan. Dia tidak mau memberikan keperawanannya itu pada genderuwo. Sekar pun menyerah. Dia pulang ke desa Pasirwaringin tanpa membawa solusi apapun. Tak ada dukun atau sesepuh yang mau melawan Pocong Duloh. Singkat cerita, malam pun tiba. Desa Pasirwaringin sepi sekali. Tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Mereka ketakutan karena tengah malam nanti pasti terdengar suara rintihan Pocong Duloh yang sedang mencari mangsanya. Geteh, lirih Duloh. Pocong itu melayang perlahan di atas rumah-rumah warga. Dan tak lama kemudian, Duloh sudah ada di samping rumah bilik milik salah satu warga. Dia mengendus-enduskan hidungnya, mencium bau darah segar. Sementara itu, pemilik rumah ketakutan. Mereka sekeluarga berkumpul dalam satu kamar dan berbaring di atas dipan bambu beralaskan kasur kapuk. Bapak, aku takut, ucap anak kecil yang sedang dipeluk ibu dan bapaknya. Jangan takut, ada bapak sama ibu di sini, ucap bapaknya. Sementara itu di luar, Duloh perlahan mengambang menelusuri setiap jengkal dinding bilik rumah tersebut. Dan tak lama kemudian, Duloh berhenti. Ia mencium bau darah segar. Geteh, lirih Duloh. Bu, nak, lare, teriak lelaki itu saat tahu ada Pocong Duloh di dekat rumahnya. Lelaki itu langsung menyuruh anak dan istrinya untuk lari keluar dari kamar. Mereka berdua pun lari sambil menangis ketakutan. Dan tak lama kemudian, dinding bilik seketika saja jebol. Entah bagaimana Duloh bisa melakukannya. Tampaklah wajah Duloh dari lubang bilik itu. Wajahnya sangat menakutkan. Kedua matanya melotot. Lidahnya menjulur panjang menjilati wajah si lelaki yang sedang duduk di atas ranjang. Saking takutnya, lelaki itu bahkan tidak bisa lari sama sekali. Dia malah duduk saja di atas ranjang sambil menatap wajah Duloh dengan tatapan ngeri. Lidah Duloh yang panjang dan besar terus menjilati wajah si lelaki. Lidah itu sangat menjijikan. Ada lendir yang keluar dari pori-pori lidahnya. Dan tak butuh waktu lama, Pocong Duloh memakan lelaki itu dengan sangat sadis. Leher si lelaki digigit sampai tenggorokannya keluar. Jeroan perutnya juga dicabik-cabik. Ia pun mati begitu saja dengan mata melotot. Pocong Duloh menjilati darah yang keluar dari organ tubuh si lelaki. Keesokan paginya, warga kembali geger karena korban Pocong Duloh terus berjatuhan. Sekar melihat sendiri betapa mengenaskannya tubuh si lelaki yang menjadi korban Duloh. Kemudian, warga mengubur sisa-sisa tubuh lelaki itu. Dan yang terjadi di hari berikutnya lebih mengerikan. Kali ini, korbannya adalah anak lelaki berumur 15 tahun. Ia ditemukan tewas di tengah jalan. Tubuhnya acak-acakan seperti habis dicincang. Yang masih utuh hanya kepalanya saja. Sekar sebagai kepala desa tidak sanggup lagi melihat warganya mati satu persatu. Maka pagi itu juga ia minta seorang nelayan untuk mengantarnya kembali ke rumah sesepuh. Ia akan menyetujui persyaratan yang diminta genderuwo. Setibanya di rumah sesepuh, Sekar langsung dibawa ke hutan belantara.
Tak ada jalan setapak di sana. Sesepuh desa itu harus menebas semak belukar yang menghalangi jalan. Sekar berjalan di belakang sesepuh. Raut wajahnya itu tampak ketakutan. Dia memperhatikan suasana hutan tropis. Pohon di sana besar-besar. Selang 1 jam, mereka pun tiba di sebuah pohon beringin. Pohon itu sangat besar dan tampak menakutkan. Sesepuh mendongak ke langit. Hari sudah mulai gelap. Ia harus segera melakukan ritual pemanggilan genderuwo. Sesepuh itu duduk sila di depan pohon beringin. Sementara Sekar yang masih mengenakan baju dinas, ia duduk di belakangnya sesepuh. Menyan pun dibakar. Asap mengepul membuat Sekar menutup hidungnya karena bau tidak enak. Bibir sesepuh itu berkomat-kamit. Pohon beringin kemudian bergetar seperti ada yang mengguncangkan. Daun-daun kering berjatuhan. Kemudian sesepuh membalikan badannya. Kini dia menghadap Sekar. "Pejamkan matamu," pinta sesepuh. Sekar pun nurut. Dia memejamkan kedua matanya. Sesepuh meniup wajah Sekar. Pasti dia sedang meniupkan jampe-jampe pada gadis itu. "Sekarang bukalah matamu," ucap sesepuh. Dan saat Sekar membuka kedua matanya, ia melihat ada seorang lelaki yang amat tampan berdiri di belakang sesepuh. Lelaki itu tinggi dan bertubuh atletis. Dia tersenyum pada Sekar. "Di belakangku itu adalah genderuwo. Kau bisa memenuhi syaratnya sekarang." Sebenarnya yang dilihat Sekar itu hanya ilusi karena sesepuh sudah meniupkan jampe ke wajahnya Sekar. Jadinya genderuwo itu terlihat tampan di mata Sekar. Padahal wujud aslinya sangat mengerikan. Sekar berdiri sambil terus memandangi lelaki tampan yang berdiri di belakang sesepuh. Wanita itu melucuti satu persatu pakaian dinasnya. Pertama baju, dan kemudian ia melepas roknya. Sekar berjalan mendekati genderuwo. Sementara sesepuh tidak membalikan badan sama sekali. Kemudian terdengarlah suara erangan Sekar yang sedang disetubuhi oleh genderuwo. Selang 3 jam, Sekar terkapar tanpa busana di atas semak-semak. Ia sangat kelelahan. Sesepuh bahkan harus memakaikan kembali baju wanita itu lalu membawanya pulang. Dengan tertatih-tatih, Sekar dipapah menuju rumah sesepuh. Dan keesokan paginya, wanita itu sudah pulih kembali. Dia tak menyangka kalau genderuwo itu sangat tampan. "Nak Sekar, kau sudah memenuhi syarat yang dipinta genderuwo. Dan sekarang genderuwo itu bisa membantumu untuk mengusir Duloh dari desa Pasir Waringin." Ia memberi Sekar sebuah batu pusaka kecil berwarna hitam. Batu itu bisa digunakan untuk memanggil genderuwo. Sekar pun menerima batu pusaka itu. Ia pun kembali ke desa Pasir Waringin. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekar menyuruh semua warga untuk berdiam diri di rumahnya masing-masing. Sekar tidak mau ada korban jiwa lagi. Setelah mengimbau warga, Sekar pergi ke gapura desa. Ia berdiri tepat di depan gapura itu. Dia sengaja menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan agar pocong Duloh itu muncul. Tak lama kemudian, terdengarlah suara rintihan Duloh di langit. Pocong itu mengucapkan kata getih. Sekar menggenggam erat batu pusaka yang diberikan sesepuh. Ia berusaha memanggil genderuwo untuk melindungi desanya. Dan tak butuh waktu lama, sosok genderuwo muncul di samping Sekar. Wanita itu kaget bukan main. Karena sekarang wujud genderuwo yang ia lihat sangat mengerikan. Hal itu terjadi karena efek jampe yang ditiupkan sesepuh ke wajahnya Sekar sudah mulai menghilang. Dan saat itu juga, Sekar mendengar suara rintihan pocong Duloh di langit. Wanita itu pun lari terbirit-birit. Kini tinggal genderuwo dan pocong Duloh di sana. Kedua makhluk itu akan berduel habis-habisan. Perlahan, Duloh turun dari langit. Kini dia berdiri tak jauh dari genderuwo. Gigi Duloh tajam. Dia sangat marah akan kehadiran genderuwo di desa Pasir Waringin. Genderuwo tersebut tampak sangat agresif. Dia meraung-raung seperti seekor kingkong yang siap bertarung. Kedua mata genderuwo merah menyala. Makhluk gaib itu tidak bisa diremehkan. Genderuwo terbilang makhluk gaib yang cukup kuat. Dia mampu merubah wujudnya jadi sangat besar dan tinggi. Genderuwo pun mendekat pada pocong Duloh. Ia mencekik kepala pocong itu lalu membantingnya ke tanah. Tapi serangan genderuwo tidak ada apa-apanya bagi Duloh. Pocong tersebut bahkan tidak terluka sama sekali. Genderuwo semakin marah. Dia menginjak tubuh Duloh dengan kaki kanannya yang amat besar. Pocong itu tidak bergerak sama sekali. Lalu dari dalam mulutnya keluarlah sebuah tangan berwarna hitam legam dan kuku yang amat tajam. Dan perlahan keluarlah makhluk hitam legam berwujud manusia dari dalam mulutnya Duloh. Makhluk itu masih mencekik genderuwo sambil berkata dengan suara yang amat mengerikan.
"Aing curig nu paling kuat di desa ieu, Mabur," ucap makhluk yang kulitnya hitam legam dengan bahasa Sunda, yang artinya, "Aku adalah setan terkuat di desa ini. Pergi!" Begitulah kira-kira artinya. Kemudian genderuwo itu merasakan energi gaib yang sangat dahsyat. Dia pun ciut, lalu menghilang begitu saja. Makhluk hitam berwujud manusia masuk ke dalam tubuhnya dulu. Pocong itu pun bangkit kembali. Keris sakti masih tertancap di perutnya. Dia melayang menuju desa Pasirwaringin untuk mencari mangsa lainnya. Sementara itu, di tengah laut yang jaraknya tidak jauh dari desa Pasirwaringin, Raka terombang-ambing di atas perahu kecil. Ternyata Raka selamat dari ledakan kapal di Rotterdam. Entah sudah berapa hari ia terombang-ambing di atas laut. Dan akhirnya malam ini ia melihat gemerlap cahaya lampu di sebuah pulau. Itu adalah desa Pasirwaringin. Segera Raka mengambil dayung, kemudian mengayuh perahu itu menuju desa Pasirwaringin. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu kelanjutannya ya. Tetap sehat dan salam getih.